semuanya, perkenalkan nama saya Cantika Butiara, saya dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 25B, Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Matematika Bisnis, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Materi ini sangat menarik karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam hal mengatur keuangan dan memahami perilaku ekonomi masyarakat. Pengertian fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menjelaskan hubungan antara pendapatan yang diterima dengan seseorang dengan jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, semakin besar pendapatan seseorang, maka biasanya semakin besar pula jumlah konsumsi atau pengeluarannya. Namun, walaupun pendapatan naik, tidak semua pendapatan akan digunakan untuk konsumsi. Sebagian pasti disisihkan untuk ditabung. Secara sederhana, fungsi konsumsi bisa digambarkan dengan rumus C sama dengan A plus BY. Tapi tenang saja, kita tidak perlu fokus ke rumusnya. Yang penting kita paham maknanya. C adalah konsumsi, yaitu jumlah uang yang digunakan untuk belanja. C adalah konsumsi, yang jumlah uang yang digunakan untuk belanja. Y adalah pendapatan, yaitu penghasilan seseorang. A adalah konsumsi minimum, yaitu pengeluaran yang dilakukan walaupun pendapatan nol, misalnya untuk kebutuhan pokok. B adalah kecenderungan mengkonsumsi, yaitu seberapa besar tambahan konsumsi pada saat pendapatan naik. Contoh sederhananya, misal seseorang memiliki pendapatan 2 juta per bulan. Dari jumlah itu, mungkin 1,5 juta digunakan untuk kebutuhan hidup seperti makanan, transportasi, dan listrik. Ketika pendapatan naik menjadi 3 juta, pengeluaran juga meningkat, tapi tidak semuanya dibelanjakan. Mungkin jadi 2 juta, sedangkan sisanya itu 1 juta untuk disimpan. Nah, dari contoh ini, kita bisa lihat bahwa pendapatan dan konsumsi memiliki hubungan yang searah. Namun, tidak semua pendapatan bisa dihabiskan. Fungsi tabungan. Sekarang kita bahas fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan jumlah antara pendapatan dengan jumlah uang yang disisihkan untuk ditabung. Jadi, setelah seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya, sisa pendapatan itu disebut dengan tabungan. Secara sederhana ditulis dengan S sama dengan Y min C. Artinya, S adalah tabungan, Y pendapatan, dan dikurangi konsumsi atau C.
Ketika pendapatan seseorang kecil, biasanya tabungannya juga kecil, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Tetapi, jika pendapatan naik, kemampuan menabung pun ikut meningkat. The 50/30/20 rule of budgeting. The 50/30/20 budget rule is a simple method to help you manage your money more effectively. This rule of thumb is to divide your after-tax income into 3 spending categories minus savings. What is the 50? Hubungan antara konsumsi dan tabungan. Konsumsi dan tabungan ini saling berkaitan erat. Kalau konsumsi meningkat, maka tabungan cenderung menurun. Sebaliknya, kalau seseorang berhemat dan menurunkan konsumsi, maka tabungannya akan bertambah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang harus menyeimbangkan antara konsumsi dan tabungan. Terlalu banyak konsumsi bisa membuat kita sulit dalam menabung, sementara terlalu banyak menabung bisa membuat kita menunda untuk kebutuhan penting. Berikut penerapan dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, konsep ini juga penting banget. Perusahaan perlu memahami perilaku konsumsi dan tabungan masyarakat agar bisa memprediksi permintaan terhadap produk mereka. Misalnya, jika pendapatan masyarakat naik, maka daya beli meningkat. Artinya, penjualan produk perusahaan juga bisa meningkat. Dan sebaliknya, jika masyarakat lebih memilih menabung karena kondisi ekonomi tidak pasti, maka permintaan barang akan menurun. Dengan memahami fungsi konsumsi dan tabungan, pelaku bisnis bisa membuat strategi pemasaran dan produksi yang lebih tepat agar tidak rugi. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan yang kedua, fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara pendapatan dan sisa yang disimpan. Dan yang ketiga, kedua saling berkaitan ketika konsumsi naik, tabungan turun, dan sebaliknya. Dan yang keempat, dalam bisnis, pemahaman terhadap pola konsumsi dan tabungan masyarakat membantu perusahaan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Demikian penjelasan saya mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dari matematika bisnis. Semoga materi ini dapat membantu kita memahami bagaimana pendapatan, pengeluaran, dan tabungan saling berhubungan dalam kehidupan nyata maupun dunia bisnis. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.